إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، sidang sholat Jumat, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak ada kata yang lebih berhak untuk kita senantiasa terus ulangi melainkan alhamdulillah. Segala puji yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Nikmat yang berkaitan dengan dunia kita, nikmat sehat, waktu luang, nikmat keluarga, nikmat harta, nikmat kesempatan terlebih, nikmat yang berkaitan dengan agama kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bisa taat, bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin dari Allah. Apa saja nikmat yang sampai kepada kalian pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rahasia yang kenapa kita ketika mendengar muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tidak ada haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali pertolongan dari Allah. Artinya kita tidak mungkin bisa datang ke masjid menjalankan kewajiban sholat kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan kualitas keimanan, tingkatkan kualitas ketakwaan dengan cara apa yang Allah lakukan, apa yang Allah tinggalkan, serta apa yang Allah kabarkan, yaitu masalah ini. Yang tiga hal ini insya Allah seorang akan mendapat belajar takwa. Dan ketika seorang mendapat belajar takwa di sisi Allah, maka dia orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian orang yang paling bertakwa. Para muslim rahimahullah, sahabat-sahabat kita, aturkan kita mengajarkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepadanya masalah dan orang-orang yang kesunnahnya hingga hari kiamat. Masyaallah muslimin rahimahullah, setiap manusia di dunia ini pasti mereka mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, harapan yang ingin dia raih dan dapatkan. Ada orang-orang yang keinginannya hanya semata-mata duniawi saja. Dia ingin kaya, dia ingin terkenal, dia ingin punya jabatan dan kedudukan dunia dan dia yang ia inginkan. Bagi orang yang seperti ini tujuannya dunia terus, celaka dia, binasa dia, sengsara dia. Karena dia cintakan dia untuk di dunia saja. Dan Muhammad SAW mengatakan, Ta'is ad-dunia, ta'is ad-dunia, ta'is ad-dirham, ta'is ad-dunia. Celaka itu amal dirham,
celaka hamba-hamba dinar, celaka hamba-hamba pakaian, tujuannya dunia selain celaka dari Rasulullah. Dia bagi jika dia diberi dia itu, kalau yang dia kisah ya kok. Jika dia tidak diberi dia murka, marah, tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sana ada orang-orang yang tujuannya bukan hanya semata dunia saja. Dia menginginkan sesuatu yang lebih. Dia ingin surga Allah, dia ingin keridhaan Allah, dia ingin negeri akhirat. Maka bagi orang yang seperti beruntung dia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana fil akhirati hamba." Barang siapa yang tujuan utamanya, niatnya adalah akhirat, maka ja'allahu amra. Allah permudah segala urusannya. Ya, orang yang ingin akhirat, Allah memudahkan segala urusan di hatta masalah dunia. Sebagaimana firman Allah SWT, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah permudah segala urusannya. Ketika dia menjalankan segala urusan merasa tenang, bahagia, tidak mudah, tidak bulana, tidak galau. Barang siapa yang menginginkan akhirat, lebih mengatakan, wajahnya dinahu fi qalbi. Allah jadikan kaya hatinya. Karena yang namanya kaya itu bukan kaya di tangan. Betapa banyak orang yang kaya di tangan itu merasa fakir, kurang dan kurang. Karena berbeda orang yang kaya hatinya, dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa al-ghina an kasratil amr, walakin al-ghina hiya nafs." Karena orang kaya itu bukan kaya yang ada di tangan. Jadi kaya itu kaya yang ada di hati. Ketika hati ini kaya sesuatu yang itu terasa besar. Sebaliknya ketika di dalam hati ini tidak ada rasa cukup, tidak ada rasa qanaah, maka yang besar itu terasa kecil. Maka siapa orang yang dia itu qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, merasa lapang, tenang dengan rezeki yang Allah berikan, dia orang yang beruntung. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa atahu Allahu bima atah." Ya, artinya sungguh beruntung orang yang dia beragama Islam, beruntung dia beragama Islam. Yang kedua apa? Dia diberi rezeki cukup, alhamdulillah, cukup ini, cukup itu, alhamdulillah. Kemudian ketiga, dia merasa qanaah, merasa ridho dengan pemberian Allah. Dia tidak merasa, kenapa Allah berikan saya segini? Saya sudah berusaha, mungkin baik mencari dunia, kenapa berikan seperti ini? Dia tidak ridho dengan pemberian Allah. Seperti ini tidak ada bahagia, tidak beruntung. Kemudian ada Muhammad menyebutkan orang yang akhirat tujuan utama, maka beliau orang tujuannya, beliau bersabda, jika orang tujuannya akhirat, maka dunia pasti datang kepada dia. Mau tidak mau dunia pasti datang kepada dia. Orang yang tujuan akhirat bisa jadi dunia ini bersama dia. Tetapi orang yang tujuannya dunia, kamu tidak akan ini bersama dia. Sebagai perkataan Hasan al-Basri, seorang tadi yang mulia, Rasulullah rahimahullah. Dan ada di sana orang-orang yang dunia, maka kata dari Rasulullah SAW, "Kana fi dunia hamba." Barang siapa yang dunia tujuan utama dia, keinginan dia, niat dia, maka Allah rahimahullah. Allah selain beralihkan urusannya. Allah tidak tolong dia, Allah tidak bantu dia, Allah siksa dengan dunia yang dia miliki. Siang kerja, malam yang dilembur, sampai dia tidak ada kesempatan untuk sama anak dan istrinya. Tidak ada kesempatan untuk mengajarkan harta yang berjalan benar. Dia disibukkan dengan dunia. Kemudian, bagi orang yang tujuannya keinginannya dunia, Nabi SAW mengatakan, "Waja'ala faqrahu baina aynai." Allah jadikan kefakiran ada di hadapan kedua matanya. Dia merasa fakir, kurang dan kurang. Sudah punya ini, pengen itu. Sudah punya itu, pengen lagi terus. Sudah fakir dia. Maka Rasulullah mengatakan, "Lau kana libni Adam wajan nazar lam tadurtanian." Barang siapa yang punya atau anak Adam itu punya sebah emas, semua rempah ini isinya emas, antara dua gunung isinya emas, semuanya emas, pensiun dia
Tiga terusnya dia cari yang kedua. Jika punya yang kedua pensiun tidak terusnya cari yang ketiga. Orang yang ada dalam orang yang pensiun dia terus sampai cari tahu yang pergi. Barang siapa yang ingin dunia dan dunia, maka Rasulullah katakan, walau ya'tihi dunia illa tiba. Sehebat apapun usaha dia, bukti baliknya dia, dunia itu datang sesuai takdir Allah. Gak mungkin lebih. Berapa banyak orang terus kerja dia seperti itu aja. Dia bahkan meninggalkan sholat hanya karena dagangan dia. Paling dia segitu itu aja. Dia nggak mau datang kajian, nggak mau datang khutbah. Karena dunia yang dia cari, apa yang dia cari di dunia, dia bahkan tinggal dunia. Semua yang dia tinggalkan. Karena masya Allah, jadi karena akhirat tujuan utama kita berubah. Astagfirullah li wa lakum wa sa'il muslimin astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Masya Muslim rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kana yuridu harfal akhirati yaslahu fi harf." Barang siapa yang dia ingin akhirat, maka kami beri tambahan. Orang kana yuridu harfal dunya yutiha. Barang siapa yang ingin dunia, kami beri. Yang ingin akhirat Allah beri, kalau sama. Yang ingin beri Allah beri. Adalah yang ingin dunia, dia telah di akhirat tidak akan mendapatkan kecuali neraka. Oleh karena salah satu keadilan Allah, ketika orang-orang yang tidak beriman, orang bermuslim, dia berbuat kebaikan di dunia, Allah balas kebaikannya di dunia. Sehingga kalau di akhirat dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Dulu sudah diberikan kepada orang saja. Di ayat lain Allah mengatakan, "Man kana yuridu ajilatan ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Barang siapa yang ingin segera dari dunia, kami berikan berbagai yang kami kehendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Akan tetapi telah dimasukkan ke neraka Jahannam dalam keadaan hina dan terusir. Ingin dunia, Allah kasih dunia. Tetapi man arada al-akhirah wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang dia ingin akhirat, berusaha meraih akhirat, maka orang tersebut adalah orang-orang yang Allah ganjar dengan ganjaran yang sangat baik. Assalamualaikum. Oleh karena jadikan tujuan utama kita, keinginan terbesar kita adalah akhirat. Karena dunia ini sebagai sarana saja. Bukan berarti kita meninggalkan dunia secara total, enggak. Karena kita mengambil dunia untuk sampai ke akhirat. Kita menjalankan apa-apa yang di dunia ini jadikan karena Allah. Kita mencari nafkah karena Allah. Ada siapa yang mencari nafkah kemudian dia jadikan karena Allah, kemudian dia beri rezeki ada rezekinya, dia berpahala. Sebagai besar dan mengkhawatirkan inna kana tudfi wa nafaqatan tapi biha wajh Allah illa wujidta 'alaiha hatta la taj'al fi wa'ati. Artinya tidak engkau menginfakkan harta, tetapi ketika kau menginfakkan harta mencari wajah Allah, mencari wajah Allah, maka engkau pasti dapat ganjaran. Sampai kau berikan makan istrimu itu dapat pahala. Jika usaha di sini di dunia, berusaha, bekerja, mencari nafkah, karena ingat jalan jadikan dunia prioritas utama kita. Akhirat menjadi tujuan utama kita. Wala tansiba min dunya wa tabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Wala tansiba min dunya kata Allah. Saya di akhirat dari apa yang Allah berikan. Dia lupa bagian dunia. Sekarang dunia ini mati. Kata jangan berlebihan. Saya dunia ini mati, tapi jangan melalaikan dari perintah Allah, dari larangan ini. Tetap ada syariat yang mengatur. Masya Allah, ya Tuhan.
Masyarakat kepada dia makin riwayat ada maksudnya yang menjadi akhirat tujuan orang kita dalam dunia jadi amat Tuhan Allah Allah sallallahu alaihi الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات القاضي الحاجة اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ولا يرحمنا وقاسي أئمتنا ووفق ولاة أمورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله في الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد